kemudian. Tuan Muda Lu, saya benar-benar tahu saya salah. Tolong maafkan saya kali ini. Aku paling membenci mereka yang mengkhianatiku. Siangan. Bawa dia keluar dan urus dia dengan benar. Jangan kotori tempatku. Ya Tuan Muda Lu. Ayah, hati-hati. Ayah, kau sangat tampan. Susi anak dari Suman Q. Dari mana anak kecil ini berasal? Ayah, bisnismu sangat besar. Seperti yang diharapkan dari ayahku. Anak kecil jangan sembarangan memanggil orang ayah. Ayah, Selama bertahun-tahun, kecuali waktu itu aku dibius oleh Anran. Aku tidak pernah tidur dengan siapapun. Dari mana anak ini berasal? Jika aku punya, seharusnya itu lahir dari Sumanhua. ayah, tidakkah kau tahu bahwa kau punya putra yang cerdas dan lucu? Bawa dia pergi. Namaku Susi. Nama ibuku adalah Suman Q. Di desa Tiani, Yunsan. Ibu sangat cantik. Kau belum lupakan ibu kan? Tuan Muda Lu, sekarang gadis desa juga bisa coba aktor Anda. Cepat bawa dia pergi. Jika hal semacam ini terjadi lagi, maka tidak ada di antara kalian yang perlu bekerja lagi. Ayah, jangan tinggalkan aku. Aku anak yang sangat baik. Turunkan anakku. Ibu, aku menemukan ayah. Itu dia. Dia bukan ayahmu. Pergi. Aku rasa aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Saya juga merasa sangat familiar. Ini seperti di hotel 6 tahun lalu. Sehari setelah Anda, Tuan Muda Lu, ditiduri. Adalah yang paling ketat di seluruh Huaxia. Bahkan jika Anda mencoba meretasnya, mungkin akan membutuhkan waktu. Siapa bilang aku akan meretas sistem keamanan keluarga lu? Aku akan masuk secara terbuka dan jujur. Sumanhua. Kenapa dia ada di sini? Apa Han Yun cari dengan selundup masuk sini? Nona piring buah Anda. Suman Q. Apa yang kamu lakukan di sini? Bekerja sebagai pelayan. Tidak lihat. Apa kamu kekurangan uang? Kalau kamu kekurangan uang, aku akan memberikannya padamu. Cepat pergi. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Ada 200.000 di sini. Itu seharusnya cukup untuk waktu yang lama kan? Selebriti Su benar-benar kaya dan berkuasa. Dulu kamu membiusku untuk menjadi terkenal. Bagaimana uang sedikit ini cukup bagiku? Aku tidak punya pilihan dalam apa yang terjadi saat itu. Aku sudah meminta maaf padamu. Kenapa kamu masih berlama-lama di sini sekarang? Kamu gak coba dekati Tuan Muda Lu buat naik tangga sosial kan, Tuan Muda Lu? Kamu lagi. Apakah kamu salah mengira aku orang lain? Apakah kamu yakin ingin membahas anak itu di sini denganku? Anak itu. Apakah Xiao si anakku? Itu kamu malam itu kan? Tuan Muda Lu, hasil tes paternitas sudah keluar. Gawat Tuan Muda Lu. Anak Nona Su berkelahi dengan seseorang di taman. Apa? Ayah, dia memukulku. Pergi cari ibumu. Biar aku yang mengurusnya. Putra Tuan Muda Lu. Xiao si kamu baik-baik saja? Ibu, anak mereka melempariku batu duluan. Dia juga memanggilku bajingan. Dari mana wanita ini berasal? Kau tahu siapa aku? Hanya seorang pelayan biasa. Dan kau berani menyentuhku, anak yang kau lahirkan. Bukankah dia hanya anak haram? Apakah putraku mengatakan sesuatu yang salah? Aku tidak peduli siapa kamu. Membuli anakku sama sekali tidak bisa diterima. Minta maaf padanya. Minta maaf, aku kerabat keluarga Lu. Bahkan Tuan Muda Lu harus memanggilku paman sepupu. Kau ini apa wanita? Dan kau berani menyuruhku meminta maaf padamu. Kenapa kau tidak bersujud padaku? Kalau tidak, besok aku pastikan kamu gak bisa hidup di Xiadu lagi. Di mana para penjaga? Penjaga usir mereka dari sini. Tuan Muda Lu ada di sini. Mulai sekarang kau tidak akan bisa bertahan hidup di Xiadu. Kenapa kau mencengkera M-ku?
Pergi tangkap wanita itu. Tuan Muda Lu, keponakan sepupu Anda benar-benar. Paman sepupu, apakah kamu pantas minta maaf pada anakku? Putra, kapan kau punya anak? Maaf. Mereka semua sudah minta maaf. Kalau begitu aku akan memaafkan mereka kali ini. Usir mereka dari sini. Besok aku ingin keluarga Yuan lenyap dari Siadu. Ayo pergi. Ayah kau sangat tampan. Bos, kami punya penemuan. Baiklah, aku mengerti. Aku masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Bisakah kamu membantuku menjaga Xiaoxi? Aku bisa bermain dengan ayah. Serahkan padaku. Apa yang Anda lakukan? Dasar tidak berguna. Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Nona Lu, memang dasar bajingan. Manhua memberitahu saya, Anda adalah kakak perempuannya. Katakan padaku, setelah semua intrik itu, apa yang Anda inginkan dengan datang ke villa kami? Anda ingin menggoda kakak saya. Jangan kira saya tidak bisa melihat intrik kecilmu. Kakakmu sehebat itu. Lalu, kenapa tidak kamu kunci saja dia di brankas Anda? Lepaskan saya. Jika bukan karena keluarga Lu, aku tidak akan menyelamatkanmu barusan. Jalang, lihat bagaimana saya memberimu pelajaran. Kapan tepatnya kamu akan membuat Su Manqiu menghilang? Segera, bersabarlah. Aneh. Aku sudah memeriksa semua rekaman pengawasan. Dan tidak ada orang yang mencurigakan. Rekaman pengawasan juga tidak terlihat seperti sudah diotak-atik. Mungkinkah ada titik buta? Su Manqiu hanyalah pelayan rendahan. Kamu pantas mendapatkannya. Nikmati hadiah besar yang sudah kusiapkan untukmu. Apa yang kamu lakukan? Kenapa? Antara aku dan Susi, probabilitas kumulatif paternitas adalah 99,99%. Kamu melakukan tes paternitas pada Xiaoxi. Kapan kamu mencuri sampelnya? Sebelum kamu marah, bukankah seharusnya kamu menjelaskan dirimu? Apa yang perlu dijelaskan? Aku hanya meminjam sesuatu darimu. Dipinjam. Mengambil tanpa izin adalah mencuri. Lepaskan aku. The film was translated and narrated by M Media. Kamu terlalu lengah. Kamu sudah tertipu sekali. Dan kamu masih bisa tertipu dengan cara yang sama lagi. Dia adikku. Bagaimana aku bisa berjaga-jaga terhadapnya? Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan bergerak. Efek obatnya sudah hilang. Kamu baik-baik saja. Sudah baik sekarang. Lu Jingyan. Kamu bermain api. Kenapa? Aku masih merindukannya. Berhentilah main-main. Berikan padaku. Apa yang terjadi? Efek obatnya belum hilang. Aku sebenarnya menidurinya saat sadar sepenuhnya. Tuan Muda Lu, kamu masih sebodoh 6 tahun yang lalu. Aku akan memberimu 2 kali lipat untuk menginap semalam. Ambil ini untuk meningkatkan ikimu. Mulai sekarang kita impas. Jangan hubungi aku lagi. Siang Nan, bawa wanita itu padaku. Mengapa ibu lari? Melarikan diri apa yang kamu bicarakan? Ibu hanya pindah karena pekerjaan itu saja. Bos, apakah kita benar-benar menemukan petunjuk tentang Han Yan? Hanya sedikit petunjuk. Aku tidak percaya. Ibu, apakah kau bersembunyi dari ayah? Kenapa aku harus bersembunyi darinya? Baiklah, ayo cepat pergi. Jangan berlama-lama. Aku tidak percaya. Aku ingin maju dan mundur bersama ayah. Kalau begitu sebaiknya kamu berpikir baik-baik. Aku sudah memutus akses internetmu dan memutuskan semua metode komunikasi dan alat pembayaranmu. Dari sini, lebih dari 30 km ke grup lo. Ibu adalah temu busuk yang... Kenapa kamu di sini? Aku datang untuk melihat anakku. Ayah kau di sini. Kamu benar-benar memihak orang luar.
Dasar bocah. Lu Jingnian ikut aku? Paman Xian lihat. Mereka bahkan tidak membutuhkan bantuanku. Orang tuaku secara sukarela masuk ke satu kamar. Apakah mereka akan segera menikah? Ini. Aku tidak bisa benar-benar mengatakan. Aku tidak berani menebak pikiran ibumu. Hai Xiaoxi. Nenek moyang kecilku. Orang tuamu akan memberiku pukulan ganda. Bisakah ini dianggap sebagai cedera terkait pekerjaan? Paman Xian. Kau terlalu penakut. Kau harus berani saat melakukan sesuatu seperti aku. Dasar bocah nakal. Xiaoxi, apa yang kamu lakukan? Cepat buka pintunya untukku. Apa yang kamu tertawakan? Tentu saja senang. Dia benar-benar anakku. Apa sebenarnya yang kamu inginkan berlama-lama seperti hantu? Kamu gak bakal pikir tinggalkan biaya inap semalam. Masalah kamu tidur denganku akan terhapus begitu saja kan? Apa? Terlalu sedikit. Apakah kamu pikir aku kekurangan uang receh darimu ini? Aku di sini untuk bertanggung jawab padamu. Atau, jika kamu ingin bertanggung jawab padaku itu juga tidak masalah. Bagaimanapun juga, aku tidak akan mengizinkannya. Xiaoxi memanggil orang lain ayah. Apa yang kamu bicarakan? Itu anak laki-laki dari tadi pagi. Siapa dia? Kamu hanya menyumbangkan satu kromosum itu saja. Kamu tak punya hak atau kewajiban ikut urusanku. Menyumbangkan kromosom. Hanya itu. Bukan begitu. Baiklah. Aku akan bilang sekarang itu benar atau tidak. The film was translated and narrated by M Media. Lu Jingyan, jangan paksa aku untuk berbalik melawanku. Su Mengqiu. Aku tidak ingin anakku memanggil orang lain ayah di masa depan. Cukup, bukan seperti yang kamu pikirkan. Lalu apa itu? Tentu saja ini untuk menemukan musuh dan membalas dendam. Tidak peduli apa itu tidak ada hubungannya denganmu. Lepaskan. Mohon padaku. Bagaimana ini denganmu? Menurut penyelidikan, Su Manqiu dan Su Manhua adalah saudara kandung. Kepribadian Nona Su relatif soliter saat dia muda. Ibunya Liu Rushi saat Nona Su berusia 5 tahun. Kemudian membawa putri bungsunya, Su Manhua, dan menikah lagi dengan Wu Xianrong dari grup Wu. Meninggalkan Nona Su sendirian di rumah neneknya di pedesaan. Hei, tidak ada waktu. Ada apa? Ini urusan wanita. Kamu sebagai pria harus menjauhinya. Teman-teman sekelas, hari ini kita akan membahas tentang menggambar gunung dan bebatuan. Lalu hapus. Jadi itu bukan siswa. Itu seorang guru di sini. Baik, para siswa, kelas hari ini berakhir di sini. Kelas bubar. Guru Lu, kamu berkeringat banyak. Terima kasih. Aku lihat cuaca sudah mendingin. Kenapa kamu berkeringat sebanyak ini? Kamu bahkan tidak memakai banyak pakaian. Aku orang yang mudah berkeringat. Begitukah? Murid Su itu. Aku ada kelas lain nanti. Aku pergi dulu. Sial sekali. Kau tidak pantas datang ke restoran mewah seperti ini. Kau tidak menghabiskan uang kakakku lagi kan? Mulut bibi tahu. Kau Bibi. Bagaimana anak ini sangat mirip Jingnian saat kecil. Seperti ibu. Seperti anak. Wanita jahat seperti ibumu yang tidak punya harga diri. Anak nakal yang dilahirkannya juga tidak sopan. Nona Lu, jika kamu punya sopan santun, kamu tidak akan melontarkan omong kosong di depan anak berusia 5 tahun. Hei kau. Ibu katakan sesuatu. Lihat wanita tak tahu malu seperti dia. Benar-benar berani bermimpi untuk menikah ke keluarga Lu kami. Itu hanyalah lelucon besar.
Nona Su. Sebaiknya orang punya sedikit kesadaran diri. Belum lagi kau hamil sebelum menikah, dan punya kehidupan pribadi yang berantakan. Bahkan jika kau mengikuti semua aturan, dengan statusmu, kau tidak akan pantas masuk ke pintu keluarga Luku. Permisi Nyonya Lu, kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak pernah berpikir untuk memasuki pintu keluargamu. Siapa yang tidak bisa mengatakan kata-kata indah seperti itu? Berlagak mulia di sini. Kau tetap akan berakhir melepas pakaianmu untuk merayu kakakku. Bibi, tolong berhenti bicara omong kosong. Bocah, kau tidak punya hak bicara di sini. Nenek, putrimu sangat tidak sopan saat berbicara. Apa kau bahkan tidak mengajarinya? Dan, apakah gerbang utama keluargamu bertatakan emas? Bahkan, jika bertatakan emas kami tidak akan masuk. Bukan ibuku yang tidak pantas. Itu karena kau terlalu rendahan. Hei kau. Ibu bilang nenek itu jatuh. Aku akan mengembalikannya padanya. Nenek, Xiaoxi, nenek. kau pencuri kecil. Beraninya kau mencuri barang. Xiaoxi, apa kamu terluka? Anak yang lahir dari jalang, memang bajingan juga. Di usia semuda itu kau tidak belajar hal baik. Kau malah belajar mencuri. Ucapkan satu kata lagi. Apa kamu percaya, aku akan merobek mulutmu? Ibu lihat wanita jahat ini. Apa-apaan yang kakakku lihat dari dia? Hei kau, bicara saja. Mengapa kau menggunakan kekerasan? Di depan anak itu, selalu memukul orang. Dengan didikanmu yang seperti itu, aku takut anak itu besok akan melakukan pembunuhan dan pembakaran. Nyonya Lu, jika didikanmu baik, Nona Lu akan sembarangan memfitnah putraku. Apa yang aku tuduhkan padanya? Jika dia tidak mencurinya, bagaimana bisa ada di tangannya? Putraku melihat gelang di tanah, mengambilnya siap mengembalikannya padamu. Kamu yang memukul putraku duluan. Bolehkah aku bertanya, apakah ini didikan keluarga terkemuka? Kau, Lu Anlan. Minta maaf pada Xiaoxi. aku tidak akan minta maaf. Aku tidak salah. Ayah, Kakak, dia memanggilmu apa? Apakah kamu benar-benar akan menjadi ayah gratisan? Ibu? Jing Nian, jika kamu benar-benar bersama wanita ini, maka jangan akui aku sebagai ibumu. Pergi. ayah. Apakah ini ibumu dan adikmu? Mereka sangat galak. Maafkan aku Xiaoxi. Mereka sedikit salah paham tentang ibu. Tapi ayah akan menyelesaikannya. Bisakah kau memberi ayah sedikit waktu lagi? Baiklah. Baiklah. Ibu berikan ayah sedikit waktu juga. Jika ibunya benar-benar tidak menginginkannya, dia akan menjadi yatim piatu. Man Qiu, aku tidak akan menyerah padamu. Bahkan jika itu berarti tidak menjadi bagian dari keluarga Lu. Kesehatan bibi lu sepertinya tidak terlalu baik. Tuan Muda Lu menghubungi Tuan K di luar negeri. Konferensi video bisa diadakan dalam 15 menit. Jika ada urusan yang harus kau tangani, silakan saja. Xiaoxi, ayah akan pergi perjalanan bisnis dalam beberapa hari. Saat ayah kembali, kita akan pergi membeli hadiah bersama. Baiklah. Man Qiu, jaga dirimu baik-baik. Tunggu aku kembali. Kita akan pergi ke perjamuan bersama. Mengerti. Selanjutnya adalah lelang kita saat ini, barang yang paling dinantikan. Bintang laut dalam. Pameran ini adalah milik desainer Alfai. Salah satu dari 3 perhiasan tingkat atas paling terkenal. Harga awal 30 juta. Kalung ini cukup bagus. Kalau begitu aku akan menawarnya. Aku menawar 50 juta. 55 juta. 60 juta. Kau suka kalung ini? Aku akan menyuruh mereka membawanya padamu. Tidak perlu, aku akan menawarnya sendiri. 65 juta. 70 juta. Kenapa wanita jalang itu ada di sini juga? Dia tidak menggunakan uang kakakku untuk menawarkan. 80 juta. 100 juta.
Ini benar-benar indah. Berapa harganya? Aku akan mentransfer uangnya padamu. Sudah berapa kali aku memberitahumu? Aku Lu Jingnian, orang yang ingin menghabiskan hidupku bersamamu. Apapun yang kau inginkan, bisa aku persembahkan padamu dengan kedua tanganku. Apalagi hanya sekadar kalung. Kakak, kamu. Apakah kamu melamar Su Man-kyu? Ibu, Kamu. Ibu, jangan sentuh dia. Ini masalah jantung. Aku akan melakukan akupuntur. baiklah. Dasar wanita kejam. Apa yang ingin kamu lakukan pada ibuku? Lu Anran, tenanglah. Ibu, Ibu, apa yang terjadi padaku? Man-kyu menyelamatkanmu. Dia sebaik itu. Kakek, ibu, dia hampir dibunuh oleh wanita jalang ini. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Kakek, ini semua karena kakakku dan wanita jalang ini. Sehingga ibuku terkena serangan jantung. Beraninya kau bicara. Sekasar itu. Dia adalah wanita jalang itu. Jika bukan karena dia, Dia adalah penyelamat ibumu. Jangan kira aku tidak tahu. Aku sudah tahu dalam perjalanan ke sini. Jelas dia menggunakan akupuntur untuk menyelamatkan Lansin. dia punya anak di luar nikah. Dan masih bersikeras merayu kakakku. Hari ini dia bahkan menipunya untuk menawar kalung. Seorang wanita matre tak tahu malu seperti dia. Bagaimana jika dia menyelamatkan ibuku? Lagi pula ibuku dibuat marah sampai seperti ini hari ini. Dia adalah pelakunya. Lu Anran, berhentilah membuat masalah di sini. Man-kyu punya anak di luar nikah. Tapi putranya juga putraku. Kakak, apakah kamu kesurupan? Meskipun kamu bersedia menjadi ayah tiri dan membesarkan anak orang lain, keluarga lu kita tidak bisa menanggung malu seperti ini. Kakek, cepat kendalikan dia. Xiaoxi adalah putra kandungku. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa pergi mengecek DNA. Apa? Aku punya cicit. Apa? Tidak heran anak itu sangat mirip Jingnian. Ibu, jangan biarkan kemarahan merusak kesehatanmu. Menurutku pasti wanita jahat ini menggunakan metode lisik untuk hamil. Kakakku terkenal tidak tertarik pada wanita. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba punya anak sebesar itu? Dia pasti ingin mengancam kakakku untuk menikah paksa dengannya. Karakter wanita ini sangat buruk. Tapi, anak itu bagaimanapun juga adalah darah daging keluarga lu. Apa pedulinya? Kita bisa merebut anak itu saja. Ini, Manhua adalah bibi anak itu. Kalau begitu biarkan kakakku menikahi Manhua. Bagaimana mungkin Manhua tidak baik pada anak itu? Lagi pula, jika anak itu punya ibu seperti itu, bagaimana mungkin mereka tumbuh dengan baik? Tentu saja kita harus mendidik mereka sendiri. Baiklah. Hanya itu caranya. Ibu? Putra Su Man-kyu adalah anak tuan muda lu. Apa? Aku benar-benar tidak menyangka. Dia sebenarnya sangat licik. Seharusnya aku membasminya sejak dulu. Ini semua salahku karena tidak cukup berhati-hati. Kenapa? Kenapa dia bisa mendapatkan cinta tuan muda lu? Kenapa bukan aku yang tidur dengan tuan muda lu waktu itu? Gadis sialan itu, aku tahu dia tidak sesederhana itu. Dulu, Lu Anran sudah mengatur segalanya untukmu. Bagaimana bisa kamu masih melewatkannya? Jika dia tidak tiba-tiba kembali untuk tuan muda lu, aku pasti sudah menjadi istri tuan muda lu sejak lama. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Salahkan dirimu sendiri karena tidak berguna. Mulai sekarang, kita semua harus menjilatnya. Tidak mungkin. Nyonya muda keluarga lu hanya bisa aku. Tuan muda lu adalah milikku. Dia baru datang ke Universitas Yabu tahun ini di Departemen Teknik Elektronika, menjabat sebagai asisten dosen. Hidupnya biasanya cuma garis lurus dari asrama ke kelas, dan dia jarang berinteraksi dengan orang lain. Bahasa akan dia yakin dia orang yang kita cari?
Melihat rutinitas sehari-harinya, dia pasti benar-benar betah di rumah. Tidak ada yang istimewa tentang dia. Memang tidak ada yang mencurigakan. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di asrama. Dan dia hampir tidak punya kehidupan sosial. Sepertinya kita harus memeriksa asramanya. Hati-hati. Tetaplah berhubungan dengan saya setiap saat. Mengerti? Tuan muda Lu dari keluarga Lu Xiadu. Dia adalah sosok legendaris. Tapi tahukah kamu, dia dan Song Manhua, mereka sebenarnya pasangan yang cukup serasi. Song Manhua ini terlihat cukup polos. Aku tidak menyangka orang kaya bisa seberbakat itu. Bos, apa Anda sudah melihat topik tren ini? Tidak. Ibu Tuan Muda Lu mengakui bahwa Tuan Muda Lu dan saudari Anda Su Manhua sedang berpacaran. Apakah dia keliru? Jangan khawatirkan itu sekarang. Beritahu aku lokasi Lu Lin saat ini. Baik. Dia dekat kantin. Anda punya sekitar 10 menit tersisa. Baiklah. Mengerti. Man Qiu, dengarkan aku. Berita-berita itu palsu. Minggir. Aku sudah mengirim orang untuk menangani masalah ini. Percayalah padaku. Aku masih harus buru-buru ke kelas. Tolong menyingkir. Kau berbohong. Kau jelas tidak ada kelas sore ini. The Aku film tahu was jadwal kelasmu. translated Aku and bilang aku ada narrated by urusan. M-Media. Aku tak ada waktu main drama cinta segitiga ini. Denganmu. Permisi. Bos, dia sudah kembali ke asrama. Jangan pergi ke sana. Sungguh merepotkan. Lu Jingyan, aku sangat sibuk belakangan ini. Tolong jangan ganggu aku lagi. Aku. Baiklah. Kali ini memang salahku. Aku akan ambil beberapa hari buat menenangkan diri. Setelah masalah ini ditangani, aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Lakukan sesukamu. Merek-merek terkait sudah diberitahu. Dan perusahaan Meta. Mulai sekarang siapapun yang menggunakan Su Manhua akan masuk daftar hitam oleh grup Lo. Sekarang seharusnya sudah ada. Tidak ada yang mau menggunakannya. Bagaimana dengan Lu Anran? Semua kartu nona muda sudah dihentikan. Sangat bagus. Sudah waktunya bagi mereka untuk sedikit menderita juga. Tak disangka. Nyonya Lu ternyata secara pribadi mendukungmu. Selama keluarga Lu mengakui kamu, dan bukan dia. Tidak peduli bagaimana Su Man Qiu membuat masalah. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Benar-benar pantas menjadi putriku. Adapun Su Man Qiu, Udik itu masih ingin menikah dengan keluarga kaya. Mimpi saja. Apa? Kenapa ini terjadi? Halo? Nenek moyang kecil ada apa? Ibu, pemeran utama wanita di drama baruku telah diganti. Siapa yang begitu berani merebut peran tepat dari di bawah hidung Nyonya Muda Lu kita? Ada apa? Ibu, semua jadwalku telah dihentikan oleh perusahaan. Endorsementku juga telah dicabut. Mengapa? Bukankah Anda Nyonya Luz? Nyonya Muda Lu yang diakui secara pribadi. Beraninya mereka memperlakukan Anda seperti ini. Mereka bilang, Tuan Muda Lu sendiri yang memberi perintah. Apa yang Anda katakan? Tuan Muda Lu, apakah dia terang-terangan melawan ibunya? Kenapa? Kenapa Tuan Muda Lu lebih memilih menentang ibunya untuk membantu Udik itu? Apa bagusnya Udik itu? Sayang, jangan terburu-buru. Mari kita pikirkan solusinya. Sebenarnya, Anda dan dia bagaimanapun juga lahir dari ayah yang sama. Dia tidak mungkin sekejam itu. Mengapa Anda tidak memohon? Tidak akan. Jangan pernah berpikir aku akan memohon pada Udik itu. Baiklah. Tidak memohon. Jadi apa yang Anda lakukan sekarang? Bos Chen. Lama tidak bertemu. Bukankah ini Su? Superstar besar itu. Ada apa Anda kemari menemui saya? Apa? Bos Chen tidak mau menemuiku. Bagaimana bisa begitu? Bos Chen. Lama tidak bertemu. Aku akan bersulang untukmu. Katakan saja apapun yang Anda butuhkan. Bos Chen. Drama baru yang kau investasikan itu. Apakah pemeran utama wanitanya sudah terpilih? Kenapa? Apakah Anda tertarik? Ya aku.
Menurutmu aku cocok? Apakah Anda cocok atau tidak? Tergantung bagaimana Anda TMPEL. Kalau begitu kau sebaiknya perhatikan baik-baik. Pemeran wanita ketiga. Kenapa aku menjadi pemeran wanita ketiga? Benar, Nona Su. Anda memang pemeran utama wanita ketiga. Tidak mungkin. Bos Chen jelas-jelas berjanji padaku. Di mana Bos Chenmu? The film was translated Bos Chen, and narrated bukankah by kau M. berjanji Media. padaku peran utama wanita? Saya benar-benar minta maaf Kakak Su. Perusahaan menganggap akting Anda terlalu buruk. Jadi mereka mengganti Anda dengan saya. Apa yang kau katakan, Bos Chen? Kau jelas-jelas berjanji padaku. Kau binatang. Kau tidak bisa menarik kembali perkataanmu. Jalan. Jangan bilang Anda tidak tahu tentang kekuatan daftar hitam grup lo. Sudah cukup bagus saya bisa memberi Anda peran untuk dimainkan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kakak Suku sayang. Anda tidak masih berpikir. Anda adalah yang tinggi dan perkasa. Superstar Su bukan. Adapun Anda sekarang. Anda hanyalah seorang yang hancur. Bunga yang layu. Kau. Baiklah. Tunggu saja. Grup Lu. Lu Anran? Ya. Anran pasti akan membantuku. Mari kita lanjutkan pelajaran. Kelas lalu kita bahas lukisan gunung dan bebatuan. Ini umumnya melibatkan 5 langkah. Pertama, menggaris, menggosok, menyaka, mewarnai, dan mengatur. Baiklah para siswa, apakah ada yang punya pertanyaan lain? Anda bisa maju ke panggung dan bertanya. Guru Luo, bagaimana menurutmu tentang Suman Qiu Jalang ini? Dia benar-benar hantu yang gigih? Guru Luo. Suman Qiu. Tertangkap bukan? Itu akan mengajarimu untuk tidak menggoda pria sembarangan. Tuan Muda Lu, apakah Anda masih berpartisipasi secara anonim di kompetisi hacker global tahun ini? Tidak, tanpa Shenong. Lawanku yang paling kusayangi. Aku tidak tertarik. Lagi pula, aku bukan lagi seorang mahasiswa. Kakak, Lu Anran, apa kau punya sopan santun? Kau seharusnya mengetut sebelum masuk. Apa kau tidak tahu itu? Apa yang kau inginkan dariku? Aku tidak akan mengembalikan batas kredit kartumu. kakak. Dan di sini saya dengan baik hati membawakan Anda informasi, dan Anda memperlakukan saya seperti ini. Apa aku masih perlu kau membawakanku informasi? Anda dan Suman Qiu. Jalan itu. Mungkin sudah lama sejak kita terakhir bertemu bukan? Baiklah salah saya. Tapi, tidakkah Anda penasaran? Apa yang dia sibuk lakukan di sekolah setiap hari? Tidak tertarik. Jika aku ingin tahu, aku akan pergi bertanya padanya sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir dia akan memberitahu Anda? Kalau begitu biarkan aku melihat nilai dari informasi yang kau berikan padaku. Aku akan pertimbangkan kembalikan limit kreditmu 50.000. 50.000. 50.000 yuan bahkan tidak cukup untuk saya membeli tas. Terserah padamu mau atau tidak. Saya tidak percaya. Tunggu saja sampai Anda melihatnya. Anda masih bisa begitu sombong. Lihatlah. Di kepala Anda, seberapa hijau itu? Guru Luo, maafkan aku. Aku mengganggumu lagi. Tidak apa-apa. Apakah Anda mau air? Mungkinkah aku salah? The film was translated Dia benar-benar and bukan kakak narrated senior. by M. Media. Itu adalah tanda organisasi Z. Guru Luo, kodeku ini terus gagal dijalankan. Bisakah kau membantuku melihatnya? Maafkan aku. Biar aku bersihkan untukmu. Tidak apa saya bisa melakukannya sendiri. Ada orang di sini. Saya akan ganti baju dulu. Lokasi tato itu, persis di tempat tanda lahir kakak senior. Apakah ini benar-benar kebetulan? Atau untuk menutupi tanda lahir, dan sengaja ditato? Suman Qiu, Anda hanyalah seorang rubah betina. Kakak, dia sangat genit, dan Anda masih melindunginya. Lu Jingyan, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku.
Su Mengqiu, kau begitu putus asa menolakku. Apakah semua ini demi dia? Sudah kubilang, urusanku bukan urusanmu. Su Mengqiu. Aku sangat mempercayaimu. Tidak bisakah kau sedikit saja mempercayaiku? Kenapa? Tidak bisakah kau memberitahuku rahasia di hatimu? Bahkan sedikit saja. Aku tidak bisa menyeretmu ke dalam ini. Membalas dendam guru adalah urusanku sendiri. Setelah ini selesai, jika ada kesempatan, aku akan menceritakan semuanya padamu. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya tidak membiarkanmu tahu sejak awal. Dia ada di Universitas Yadu. Tuan Muda Lu, Shenlong kesayangan Anda sedang menghancurkan semua lawan. Semua komentar mengatakan, Kekaisaran bangkit, bintang teknologi. Apakah Anda benar-benar tidak akan datang dan melihat? Di mana mereka dalam kompetisi? Mereka akan memulai kompetisi solo, menanamkan program kontrol drone, menyelesaikan interaksi kompleks. Untuknya, itu bukan hal yang mudah. Maman, membiarkan Shenlong bermain dengan ini, bukankah itu seperti akademisi hancurkan anak SD? Yang sedang kami lakukan saat ini adalah kompetisi balap robot. Kita lihat bahwa saat ini di jalur pertama adalah perwakilan Universitas Zia High Limit. Mereka adalah di antara semua mahasiswa sarjana yang tercepat dalam hal waktu. Berikutnya yang akan tampil adalah tim perwakilan Universitas Zia Du kami, Su Mengqiu. Kenapa mereka mengirim seorang wanita? Dan dia anehnya cantik. Tapi apa gunanya cantik? Menulis kode tetap butuh otak. Jangan mempermalukan diri sendiri. Kelihatannya cukup serius. Selanjutnya bersiaplah. Mulai. ...56 detik. Rekor baru telah tercipta. Mari kita ucapkan selamat kepada tim perwakilan Zia Du. Gerakan perayaan ini. Kakak senior ini benar-benar kau. Su Mengqiu. Selamat. Terima kasih Guru Lu atas bantuanmu selama ini. Su Mengqiu. Guru Lu, terima kasih sudah membawaku kembali. Mahasiswa Su tinggal sangat jauh. Seorang gadis sendirian. Agak berbahaya untuk bolak-balik bukan? Berbahaya? Tidak peduli seberapa berbahaya, tidak seberbahaya dirimu kan? Lei Junxiang, berapa lama lagi kau akan terus berakting? Anda, ada apa saya? Adik junior, dengarkan saya. Kau akhirnya memanggilku adik junior. Adik junior. Cepat pergi. Mengapa pergi? Masih ada yang belum terucap bukan? Cepat masuk mobil. Kenapa lampunya tidak menyala? Xiao Si sudah tidur. Tidakkah kau akan bertanya padaku tentang apa yang terjadi hari ini? Kau bilang, saat waktunya tiba, kau akan memberitahuku secara alami. Biar ku ceritakan sebuah kisah. Dahulu, kala ada seorang kakak senior dan seorang adik junior. Mereka berdua mengikuti guru mereka. Sang guru mengajari mereka keterampilan medis, peretasan, dan kerajinan tangan. Dia mengajari mereka semua ilmu dan keterampilannya seumur hidup. Tapi kemudian, sang guru ingin pensiun dari dunia persilatan. Namun kakak senior tidak setuju, karena dia merasa bahwa sang guru adalah orang yang sangat cakap. Dan dia seharusnya tidak hanya berada di pedesaan, memancing tanpa ambisi. Dia seharusnya mencapai hal-hal besar. Jadi sang guru dan kakak senior berselisih, dan dia meninggalkan rumah. Apakah itu Luolin? Setelah dia pergi beberapa saat dia kembali. Namun ketika dia kembali dia menemukan bahwa sang guru sudah dibunuh. Jadi dia menyusup ke barisan musuh untuk mengumpulkan informasi. Tapi sayangnya, dia menjadi target yang ingin dibunuh organisasi ini. Itulah mengapa dia menjalani operasi plastik dan bersembunyi di Universitas Yadu.
Bagaimana kau tahu? Mungkinkah kau adalah Dewa Matahari? Kau akhirnya tahu. Berapa banyak lagi yang kau tahu? Aku hanya tahu bahwa kau dan Yun Heng sedang mencari seseorang dengan nama Sandi, Han Yun. Mengenai kapan dia datang ke Xiadu. Kenapa kau mencarinya? Aku tidak akan tahu. Sekarang kau tahu. Apa kau benar-benar mempercayainya? Aku tidak tahu. Secara rasional, aku rasa masih ada keraguan. Tapi secara emosional, dia adalah kakak seperguruanku. Dan kami tumbuh bersama sejak kecil. Jangan terlalu memikirkannya. Dengan aku di sisimu, apakah dia teman atau musuh? Aku akan melindungimu. Apa kau tidak khawatir tentang itu? Ini urusanku sendiri. Ngomong-ngomong, aku dengar di rumah lelangmu ada barang yang akan dilelang. Apakah itu air mata Dewi Bulan yang dilelang? Bagaimana kau tahu? Aku tidak sengaja mendengar Lu Anran berbicara dengan teman sekelasnya. Yun Heng, apa kau sudah mengatur semuanya di pihakmu? Aku belum menemukan kejanggalan apapun di pihakku juga untuk saat ini. Kau di sini. Kenapa kau tidak memberitahuku? Aku pasti akan datang menjemputmu. Aku juga memutuskan untuk datang di menit terakhir. Hari ini dilelang pasti kamu. Ada banyak hal kecil harus sibuk. Kenapa kau tidak mengurus urusanmu dulu? Aku akan melihat-lihat sendiri saja. Aku sama sekali tidak sibuk. Tuan Muda Lu, seorang pencuri telah menyusup. Kalau begitu aku akan bersiap-siap dulu. Sampai jumpa di balai lelang nanti. Baik. Telepon aku kapan saja jika terjadi sesuatu. Saya tidak menyangka Guru Lu juga tertarik pada perhiasan. Kebetulan, barang lelang terakhir hari ini adalah air mata Dewi Bulan. Anda pasti akan menyukainya. Saya tidak akan bilang tertarik, hanya saja. Aku sudah dengar banyak rumor tentang air mata Dewi Bulan, dan saya sedikit penasaran. Kalau begitu saya akan mengajak Anda melihatnya nanti. Batu permata ini memang sangat istimewa. Di bawah pencahayaan yang berbeda, ia akan memancarkan cahaya berwarna berbeda. Ya, itu memang sangat istimewa. Dia sebenarnya juga mengincar air mata Dewi Bulan. 200 juta satu kali. 200 juta dua kali. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? 3 kali. Selamat Nyonya Wang menang air mata Dewi Bulan. Terima kasih. Air mata Dewi Bulan sudah dilelang. Diterima. Target sedang bergerak. Arah akhirnya adalah ruangan paling dalam di lantai 8, V818. Bos, target akan mencapai lokasi Anda dalam 10 menit. Aku sudah masuk 5818. Diterima, target ada di belakang Anda di sebelah kiri Anda. Ini bukan kunci sandi biasa. Sandinya dibuat secara acak. Aku akan mengurusnya. Bos, target sudah masuk lift. Perhatikan waktu. Hambat dia. Dalam perbaikan. Mengapa lift ini rusak? Ini sengaja membuat saya cemas. Tuan Muda Lu, liftnya tidak terkendali. Mereka mungkin sudah memulai gerakan mereka. Selesai. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau mencari ini kan? Kau bagaimana bisa di sini? Aku jelas mendeteksinya dengan detektor kehidupan. Tidak ada yang hidup di ruangan ini. Ternyata. Terkadang terlalu mengandalkan instrumen juga tidak baik. Aku kebetulan membawa perangkat anti pemindaian ini. Sejak seseorang menyusup ke sistem keamanan kami telah memantau pergerakan penyusup. Hanya saja, aku hanya tidak menyangka itu adalah aku. Keterampilanku kalah. Aku menyerah. Translated and narrated by M Media. ini ambillah.
Lain kali katakan saja langsung apa yang kau inginkan. Ini 200 juta. 200 juta asalkan kau menyukainya. Apalagi 200 juta. Bahkan jika kau menginginkan hatiku, aku akan memberikannya padamu. Kenapa? Hanya karena kita punya anak bersama. Berapa kali lagi aku harus memberitahumu? Bagiku, kau bukan hanya ibu Xiaoxi, tapi juga orang yang kucintai. Air mata Dewi Bulan, milikmu itu palsu. Milikku yang asli. Prosedur Anda di sini terlalu rumit. Saya minta maaf Nyonya Wang. Ini juga untuk kita. Demi keamanan. Anda bisa memeriksa barangnya sekarang. Seperti yang diharapkan dari air mata Dewi Bulan. Keahlian pengaturan ini benar-benar menakjubkan. Apakah Anda mau saya bantu memakaikannya? Kirimkan untuk diukir terlebih dahulu. Ukirlah nama suami saya dan nama saya di pengaitnya. Ya mengerti. Aku memberitahumu untuk terakhir kalinya. Jangan lakukan hal berisiko seperti itu lagi. Diskusikan apapun denganku dulu. Mengerti? Tunggu. Apa kau masih ingat apa yang aku katakan padamu terakhir kali? Tentang kakak seperguruanku yang berselisih dengan guruku. Karena dia memutuskan untuk pensiun dari dunia persilatan. Dan tidak ikut campur lagi. Ada apa? Sebenarnya, keterampilan terbesar guruku bukanlah meretas. Bukan juga keterampilan medis. Melainkan menempa perhiasan. Barang palsu yang dia tempa. Hampir tidak terdeteksi bahkan oleh mesin. Jadi, air mata Dewi Bulan itu dibuat oleh gurumu. Itu adalah salah satu karyanya yang paling sukses. Benar. Itulah mengapa semua penilai di balai lelang kami tidak bisa mengautentikasinya. Selama dia hidup, dia menempa banyak perhiasan. Tepatnya untuk mencegah organisasi pencuri internasional. Mengganti artefak asli. Untuk ini, dia juga merasa sangat tidak tenang dalam hati nuraninya. Jadi dia mencuci tangannya dari itu, dan pensiun dari dunia persilatan. Untuk mengambil semua barang palsu itu. Dan mengembalikan barang asli kepada pemiliknya yang sah. Dia menyinggung banyak orang. Jadi dia membawa aku dan kakak seperguruanku. Dan bersama-sama kami mundur ke desa Tianliu. Tidak disangka. Dia tetap tidak bisa lari dari takdirnya pada akhirnya. Air mata Dewi Bulan adalah karya terakhirnya. Setelah bertahun-tahun ini, aku akhirnya memenuhi keinginannya. Jika gurumu tahu ini di alam baka, dia pasti akan bangga padamu. Aku minta maaf. Tuan Muda Lu ini gawat. Air mata Dewi Bulan telah dicuri. Apa? Jangan panik dulu. Laporkan situasi di lokasi kepadaku. Begini, 3 pengawal mengawasi brankas itu saat dikirim untuk diukir. Dari saat dikirim hingga diambil kembali, dan diserahkan kepada Nyonya Wang. Orang-orang kami mengawasinya sepanjang waktu. Apakah itu tidak melewati tangan orang lain di antaranya? Tidak, hanya Nona Lu yang lewat dan melihatnya. Lu Anran. Tidak mungkin dia. Apakah ada orang lain bersama Lu Anran? Pengawal itu berkata, teman pria Nona Lu juga mengikuti. Itu Luolin? Di mana Lu Anran sekarang? Dia pergi ke garasi parkir bawah tanah. Bagaimana dengan teman prianya? Dia, bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak bisa ditemukan di rekaman pengawasan. Beritahu untuk menyegel semua jalur. Dia seharusnya tidak lagi berada di gedung ini. Pergi. Guru Lu, kenapa kau di sini sendirian? Tuan Muda Lu. Kebetulan sekali. Ini kebetulan. Dan menangkap mencuri sekalian. Tuan Muda Lu, apa yang Anda lakukan? Beginikah keluarga Lu Anda memperlakukan tamu? Omong kosong, serahkan barangnya. Barang apa? Anda pasti salah. Tidak, bagaimana mungkin? Sudah kubilang Anda salah. Haruskah aku membukanya untukmu? Atau kau akan melakukannya sendiri?
Atau mungkin aku harus membantumu. Itu benar. Kakak, ada apa? Guru Lo. Jangan ada yang bergerak. Ada apa? Aku sudah memberitahumu. Guru Luo bukan orang baik. Jangan dekat-dekat dengannya lagi. Xiaoxi demam tinggi. Selesai sudah, ini keracunan. Apa yang terjadi? Baru saja dia baik-baik saja. Suman Hua ada di sini. Dia memberinya makan sesuatu dan kemudian ini terjadi. Cepat kirim dia ke rumah sakit. Pada saat seperti ini. Dan Anda masih membawa ini. Ayo cepat pergi. Jika Tuan Muda Lu dan orang-orangnya datang nanti, apakah kita masih punya jalan keluar? Lari! Mari kita lihat kemana kau akan pergi. Anakku, demi hubungan ibu anak kita, tolong biarkan saya dan adikmu pergi. Melepaskanmu. Ketika kau meracuni Xiaoxi, apa kau berpikir untuk melepaskannya? Dia hanya anak berusia 5 tahun. Pelacur aku akan melawanmu sampai mati. Man Qiu. Dia adikmu sendiri, Man Qiu. Jika kau begitu mampu, panggil polisi. Bagaimanapun putramu tidak akan bangun. Aku ingin dia dikubur bersamaku. Tolong pembunuhan. Man Qiu. Berbicara, pada akhirnya, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Itu Lu Lin. Dia memberiku kuih itu, dan menyuruhku memasukkannya ke dalam tas Xiaoxi. Serahkan obatnya. Cepat ambil. Yun Heng, Bos, bawa ini untuk analisis kimia. Suara apa itu? Kau memanggil polisi. Bukankah kau bilang akan melepaskanku jika aku memberitahumu? Melepaskanmu. Jika polisi tidak datang. Apa kau percaya aku akan membunuhmu? bos, hasil lab sudah keluar. Racun kuat di Xiaoxi. Persis sama dengan racun kuat di guru. Lei Junxiang. Tuan Muda Lu. Yang disebut pengejaran Luolin oleh organisasi Zik hanyalah tipuan. Dia adalah anggota penting organisasi Zik. Tujuannya datang ke Xiadu kali ini adalah untuk air mata Dewi Bulan. Dia pasti sudah tahu sejak awal bahwa air mata Dewi Bulan yang kami miliki itu palsu. Jadi dia sudah bersembunyi menunggu. Hanya menunggu Man Qiu mengembalikan yang asli. Tapi tidak peduli seberapa banyak dia menghitung, dia tak pernah sangka kami kerjasama dengan Nona Su. Tempat persembunyian organisasi Z di negara ini, apakah semuanya sudah diberantas? Ya, beberapa markas penting sudah dihancurkan. Sebagian besar dana mereka juga sudah dibekukan. Orang-orang kami sudah menyusup. Bagus sekali, putuskan rantai keuangan mereka. Mari kita lihat mereka mencoba membuat masalah sekarang. Hanya saja Hanya saya takut mereka akan mengambil tindakan nekat. apa? Baiklah, aku akan segera ke sana. Sepertinya aku masih terlalu lunak. Tuan Muda Lu Anda ini, Xiaoxi telah diracuni. pelacak terbaru. Saya sudah mencobanya. Hampir tidak ada yang bisa mendeteksinya. Racun yang menginfeksi Xiaoxi kali ini adalah jenis racun baru. Hanya ada 3 dosis di seluruh dunia. Penawar yang baru saja dikembangkan. Yang terdekat dengan kita ada di negara L. Bos, apakah Anda benar-benar tidak membawa saya kali ini? Situasinya terlalu mendesak dan berbahaya. Aku tidak bisa. Su Mengqiu, kau tahu itu berbahaya. Namun kau pergi sendirian tanpa memberitahuku. Pergi. Bos, ayo pergi. Pertempuran sengit akan segera dimulai. Penawar racun harus didapatkan. Tapi kau tidak akan pergi. Aku yang akan pergi. Tidak, ini adalah dendam pribadi antara Luolin dan aku. Aku harus menyelesaikannya sendiri. Apakah ini waktunya untuk ini? Dan kau masih membuat batasan di antara kita. Xiaoxi adalah anakku. Dan kau adalah orang yang ingin kujaga seumur hidup. Kalian berdua tidak boleh mengalami kemalangan apapun. Hanya aku yang bisa pergi. Berhenti bicara, dengarkan aku kali ini. Tenanglah. Jangan bertindak impulsif. Keterampilanku lebih baik darimu. Keterampilan meretasmu lebih kuat dariku. Siang Nan dan aku akan pergi mencari penawar racun. Kamu dan Yun Heng tetap di belakang. Untuk memberikan dukungan dan bimbingan. Ini adalah metode terbaik. Aku tahu kemampuanmu lebih baik dariku. Tapi aku juga akan mengkhawatirkanmu. Xiaoxi adalah anak kita bersama. Bagaimana kalau kita pergi bersama?
Baiklah, kita akan pergi bersama. Kita diperkirakan tiba di tujuan malam ini. Tuhan, tolong berkati bos dan Tuan Muda Lu agar kembali dengan selamat. Ini dia. Ketemu. Cepat pergi dan ambil ramuannya. Aku akan berjaga di luar. Baiklah. Ketemu. Sial, ada alarm gravitasi. Cepat keluar, mereka segera datang. Yun Heng. Selesai, sudah, sinyalnya macet. The film was Navigasi semuanya mati. translated and Jangan panik, mari narrated kita by keluar dulu M-Media. untuk memastikan keamanan. Anda menemukan penawar begitu cepat. Seperti yang diharapkan dari adik seperguruan baikku. Lei Junxiang, kau bajingan tercela. Hati-hati. Lu Jingyan, kau baik-baik saja. Tidak menyangka ini kan? Tak disangka aku akan melihatmu seumur hidupku. Untuk seseorang selain Xiaoxi dan guru, menunjukkan ekspresi khawatir seperti itu. Adik seperguruan Anda sudah berubah. Anda menjadi sentimental. Kau menyuntiknya dengan racun yang sama seperti Xiaoxi. Benar sekali. Pilihan antara dua adik seperguruan baikku. Aku ingin melihat, apakah Anda akan menyelamatkan Xiaoxi? Atau menyelamatkannya? Lei Junxiang, Tunggu, Mankil. Lu Jingyan, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Kamu harus cepat pergi. Bagaimana mungkin kau baik-baik saja? Ini adalah jenis racun baru. Kau akan... Jangan khawatir. Aku selalu menepati janjiku padamu. Aku pasti akan baik-baik saja. Lu Jingyan, bangun. Lu Jingyan, bangun. Hebat. Betapa dalam kasih sayang dan kesetiaan mereka. Sungguh menyentuh. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Aku tak peduli siapa yang mau kamu selamatkan dengan penawar ini. Selama Anda memberiku air mata Dewi Bulan, aku akan memberimu penawar kedua. Bagaimana menurut Anda? Di mana air mata Dewi Bulan? Di mana penawar kedua? Seperti yang diharapkan. Benar sekali menghitung Anda dan Tuan Muda Lu saat itu. Begitu seseorang memiliki kelemahan, mereka terlalu mudah dimanipulasi. Bahkan kamu dan Tuan Muda Lu yang kejam juga tak terkecuali. Lei Junxiang, jangan paksa aku. Baiklah, bukankah itu hanya penawar? Ini dia. Apa ini? Lei Junxiang, kau bajingan tercela. Selalu menggunakan trik seperti itu. Ya, aku memang bajingan yang hanya tahu trik, tak tahu malu seperti itu. Tidak seperti Anda dengan bakat brilian Anda. Guru menyayangi Anda. Dia memberikan semua hal baik kepada Anda. Dia tidak memberiku apa-apa. Itu karena guru tahu bahwa kau berniat buruk. Itulah mengapa dia tidak akan memberimu apapun. Tidak memberiku apa-apa. Jadi kenapa? The Pada film was akhirnya bukankah aku translated tetap and mendapatkan semuanya? narrated by Kau- M-Media. Pencuri tetaplah pencuri. Sekali pencuri tetap pencuri. Dan membersihkan diri dari itu. Dia tanya saudara bawah setuju atau tidak. Melihat Anda masih tidak tahu rahasia guru. Rahasia apa?
Guru menyembunyikan harta paling berharganya. Semuanya di dalam air mata Dewi Bulan ini. Mengapa tidak ada? Apa kau pikir kau sudah menang? Apa maksudmu? Perhatikan baik-baik. Air mata Dewi Bulan ini palsu. Ini adalah barang palsu buatan guru. Dasar jalan. Beraninya kau menipuku. Segala cara sah dalam perang. Lei Junxiang. Berikan aku penawarnya. Maka aku akan memberimu yang asli. Air mata Dewi Bulan. Sepertinya Anda masih belum mengerti situasi Anda. Cepat atau lambat aku akan bisa mencarinya dari Anda. Mengapa repot-repot? Bagaimanapun kita sesama murid. Berikan aku penawarnya. Aku akan memberimu apa yang benar-benar kau inginkan. Tidak buruk. Aku suka sikap Anda sekarang. Bagaimana kalau begini? Berlututlah dan bersujud 3 kali. Dan aku akan memberimu penawar. Kau. Lu Jinian, bagaimana bisa Anda? Bagaimana? Tidak menyangka aku ada di sini kan? Masih mencoba lari. Man Qiu, kamu baik-baik saja. Su Jingnian rekunmu bagaimana? Aku baik-baik saja. The film was Aku sudah translated mengatur and orang narrated untuk by menyusup ke M. organisasi Media. Z dan membuat persiapan penuh. Tuan Muda Lu. Apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Serahkan dia ke polisi. Dia adalah penjahat yang dicari secara internasional. Tunggu. Bukankah kau selalu ingin tahu rahasia guru? Aku akan memberitahumu. Pertama-tama, air mata Dewi Bulanmu asli. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Benar sekali. Ini yang kupinjam dari Nyonya Wang. Ini bahkan lebih asli dari barang aslinya. Anda berbohong padaku. Bagaimana bisa Anda menepati janji Anda dan memberiku yang asli? Aku tidak mungkin mempertaruhkan nyawa anakku. Lihat sendiri. Huruf A dan yang terukir di bagian belakang kalung ini. Tanda guru. Saat guru mengajar. Kau pasti tidak belajar dengan benar kan? Kau bahkan tidak bisa mengenali yang baru diukir. Tanda. Aku pribadi mendengar guru berkata bahwa dia menyembunyikan harta itu di dalam air mata Dewi Bulan. Itu tidak ada di sini. Ini pasti palsu. Awalnya, aku ingin menyimpan rencana cadangan untuk diriku sendiri dan memberitahumu bahwa yang ada di tanganmu itu asli. Tapi kemudian, aku tiba-tiba menyadari, kau sepertinya lebih menginginkan yang palsu ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau menyembunyikan harta karun itu di dalam barang palsu. Man Qiu, Junxiang. Saat kalian berdua melihat video ini, aku mungkin sudah tidak ada di dunia ini. Tabib tak bisa obati diri. Jangan bersedih. Aku telah melakukan banyak kesalahan dalam hidupku dan mungkin ini adalah balasan. Satu-satunya hal yang tidak bisa kulepaskan adalah kalian berdua. Aku telah pensiun dari dunia persilatan, tapi aku membuat terlalu banyak musuh. Kalian harus saling mendukung. Dan hiduplah dengan baik. Ingat ini, kalian tidak boleh mengulangi kesalahan gurumu. Di sini terkumpul rekaman saat kita bertiga saling mengandalkan di desa Tianliu. Ini adalah sepanjang hidupku. Hal yang paling berharga. Aku harap setelah aku meninggal, kalian akan sering datang ke makamku dan tunjukkan padaku. Guru, ayo makan ikan bakar malam ini. Baik guru, berusahalah keras untuk menangkap beberapa ikan besar lagi. Makan ikan bakar. Makan ikan bakar. Guru, aku ingin makan ikan bakar. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Harta karun rahasia yang kucari selama bertahun-tahun ini. Ternyata hanya benda-benda ini.
Konyol. Apakah itu konyol? Ini adalah harta paling berharga guru. Dan itu juga yang paling berharga bagiku. The film was Tapi kita tidak bisa kembali and lagi. narrated by M. Media. Baiklah. Kau menang. Kau adalah murid yang baik dari guru. Aku tidak akan pernah memahaminya. Aku juga tidak akan memahamimu. Racunnya sudah sepenuhnya dibersihkan. Xiaoxi, Ayah ibu. Aku mengalami mimpi yang sangat menakutkan. Dalam mimpi itu ibu dan ayah tidak menginginkanku lagi. Aku sendirian di jalan. Berlari dan terus berlari. Gak demu kalian berdua dimanapun. Anak bodoh. Bagaimana bisa begitu? Ayah dan ibu akan selalu bersamamu. Kalau begitu bisakah kita bersama selamanya? Tentu saja. Jadi bisakah kita bareng terus setiap hari? tentu saja. Kalau begitu setiap hari. Bisakah kita bertiga tidur bersama? Baiklah. Itu tidak boleh. Jika kau tidur di antara ayah dan ibu setiap hari, bagaimana mereka akan memberimu adik perempuan? Siang dan apa yang kau katakan? Jangan merusak anak itu. Aku ingin adik perempuan. Baiklah. Besok, aku pergi sama ibu ngurus akta nikah kita. Tahun depan, kamu akan bisa punya adik perempuan yang lucu. Aku punya adik perempuan.